Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin Makassar. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang satu negara yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas karena memiliki keunikan-keunikan tersendiri, baik itu dari segi budaya, bahasa, dan fakta-fakta lain tentang negara tersebut. Mungkin negara ini sudah tidak asing untuk bagi kita warga negara Indonesia, karena negara ini bersebelahan langsung atau berbatasan dengan negara Indonesia. Dia berbatasan dengan satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua. Nah, mungkin sudah terbayang di kepala kita negara yang akan saya bahas. Baik, negara yang akan saya bahas itu yaitu Papua Nugini. Nah, baik. Papua Nugini adalah negara yang berbatasan dengan Indonesia. Itu terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua itu sendiri. Nah, ibu kota dari Papua Nugini ini, atau salah satu kota terbesar di Papua Nugini itu sendiri, yaitu ibu kotanya yang bernama Port Moresby. Letak Papua Nugini yaitu benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oceania di sebelah selatan, timur, dan barat dari Papua Nugini itu sendiri. Nah, selanjutnya, hal menarik dari Papua Nugini yaitu Papua Nugini dipenuhi dengan sekitar 7.000 kelompok budaya yang berbeda satu sama lain. Mungkin terbayang di teman-teman bagaimana banyaknya bahasa dan budaya di sana. Kemudian kita masuk ke sedikit pembahasan bahasa. Bahasa yang digunakan di sana yaitu Pidgin dan Tok Pisin. Bisa juga digunakan bahasa Inggris sebagai bahasa formal di pendidikan. Nah, jadi bahasa Pidgin atau Pisin ini berasal dari bahasa Inggris yaitu Tok dan Pisin. Dalam sejarahnya bermula dari kolonial Inggris. Saya akan menceritakan sedikit sejarahnya. Di tahun 1964 hingga 1912, ketika para pekerja dari pulau-pulau Pasifik Selatan yang berbicara dalam berbagai bahasa, baik itu dari Prancis, Inggris, Jerman, dan sebagainya, bekerja bersama-sama di perkebunan gula di Queensland, Australia, mereka tidak memiliki bahasa yang sama. Kemudian mereka berinisiatif untuk mengembangkan suatu bahasa ketika mereka pulang ke daerah masing-masing atau menetap di Papua Nugini, yang bahasa ini dinamakan dengan Pidgin yang berbasis bahasa Inggris. Dari dasarnya itu dari bahasa Inggris. Nah, bahasa itu juga meminjam kata-kata dari kata Portugis, Prancis, dan Jerman, serta dari berbagai bahasa asal mereka. Makanya bahasa ini sedikit aneh, atau bahasa Papua Nugini itu sedikit aneh. Contoh kalimat dalam bahasa Papua Nugini yaitu Wanem name belong you, yang berarti siapa nama kamu. Kemudian you alright, apa kabar. You go long school, kamu pergi ke sekolah. Nah, kita tahu kan school itu sekolah dalam bahasa Inggris. Thank you, terima kasih. Good morning, selamat pagi. Good day, selamat siang. Dan good afternoon, selamat sore. Nah, bahasa ini terdengar sama seperti bahasa Inggris, namun jika teman-teman melihat penulisannya, mungkin teman-teman akan sedikit tersenyum aneh dengan bahasa tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang Papua Nugini. Kita masuk ke fakta-fakta unik tentang Papua Nugini. Dua fakta yang saya ambil dari Papua Nugini yaitu, satu, Papua Nugini sebagai bahasa yang memiliki negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Nah, Papua Nugini memiliki sekitar 1.000 suku adat dan 820 bahasa daerah yang digunakan. Wah, sungguh banyak ya bahasa di Papua Nugini ini. Nah, jumlah ini merupakan 12% dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Jadi Papua Nugini memegang rekor sebagai pemilik bahasa terbanyak di dunia. Nah, hal kedua yang menarik dari budaya masyarakat atau kebiasaan masyarakat di sana yang perlu teman-teman sekalian ketahui atau kita semua ketahui yaitu kerang sebagai mas kawin di Papua Nugini. Nah,
Kebiasaan ini sudah dilakukan sebelum Papua Nugini resmi menjadi sebuah negara. Papua Nugini menggunakan kerang laut sebagai hal-hal lain seperti menjadikan kerang laut sebagai mata uang. Namun, sejak tahun 1933, mata uang yang dinamakan dengan kina resmi digunakan di Papua Nugini. Selanjutnya, tentang populasi yang tinggal di Papua Nugini. Populasi yang tinggal di kota hanya 18% saja, sisanya di pelosok, sehingga kerang laut yang masih dijadikan sebagai barang yang masih bernilai. Itulah sebabnya karena mereka berada di pelosok, jadi mereka menggunakan kerang laut. Nah, cangkang kerang laut ini akan digunakan sebagai mahar untuk meminang pengantin wanita. Jadi mereka tidak menggunakan hal-hal mewah lainnya, mereka hanya menggunakan kerang laut. Sungguh menarik Papua Nugini ini. Selain itu, selain cangkang dan kerang laut, ada juga yang menggunakan babi, kuswari, dan mata uang resmi seperti kina. Kemudian kita masuk ke pakaian yang sering digunakan di Papua Nugini. Mungkin sudah terbayang jika kata Papua, pakaian bagaimana yang digunakan orang-orang di sana. Pakaian pertama yaitu koteka atau holim dan rok rumbai. Nah, rok rumbai merupakan salah satu dari dua pakaian adat dari provinsi Papua. Kita akan membahas pertama itu koteka. Nah, koteka ini adalah pakaian yang mungkin tidak asing lagi di mata teman-teman karena teman-teman sering melihatnya, yaitu pakaian khusus yang dipakai untuk menutupi tubuh bagian bawah laki-laki di beberapa suku di Papua Nugini. Nah, kata koteka ini berasal dari salah satu suku di Paniai yang artinya pakaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke rok rumbai. Rok rumbai ini yang digunakan dari daun sagu kering, dipakai kaum perempuan untuk menutupi juga bagian bawah dan atasnya. Nah, di sana itu di Papua Nugini, pakaian tradisional berupa koteka untuk laki-laki yang terbuat dari buah labu yang dikeringkan. Jadi pakaiannya itu dari buah-buahan. Sungguh unik, ya. Kemudian untuk perempuan, mereka adalah wahrok atau rok rumbai tadi. Biasa dibahasakan di sana yaitu wahrok atau rumbai yang terbuat dari serat kayu atau rumput di daerah terpencil atau daerah pelosok yang ada di Papua Nugini. Dan pakaian ini sangat sering digunakan di daerah-daerah pelosok di Papua Nugini sendiri. Kemudian kita masuk ke makanan dan minuman. Nah, ini dia. Makanan yang pertama yang akan saya bahas yaitu yang bernama mumu atau daging babi yang dipanggang dalam oven bumi tradisional dan disajikan dengan ubi keras dan sayuran. Nah, makanan ini dipanggang di dalam tanah, kemudian di atasnya itu dibakar. Wah, sungguh menarik. Kemudian kokoda fish. Nah, ini juga kan dari bahasa Inggris. Itu ikan yang telah dimasak dengan saus jeruk. Jadi ikannya seperti dicincang-cincang, kemudian diperasi air jeruk sehingga ikan itu akan terlihat masak atau akan masak. Kemudian minuman yang menjadi ciri khasnya di sana yaitu Sunset Papua. Ini Sunset Papua adalah minuman terbuat dari jus jeruk dan jus wortel. Perpaduan dua warna dari jus jeruk dan wortel ini membuat minuman khas Papua ini terlihat seperti matahari terbenam atau sunset. Nah, makanya dinamakan dengan sunset atau ada namanya sunset. Kemudian selain itu yang menjadikan minuman ini dinamakan Sunset Papua untuk mempercantik tampilannya, untuk mempercantik tampilan dari minuman Sunset Papua ini juga minuman ini biasanya disajikan bersama biji selasi. Saya tidak tahu bagaimana bentuk biji selasi, mungkin teman-teman bisa searching tahu hal-hal lainnya atau membaca referensi lainnya. Kemudian minuman kedua yaitu es matoa, yaitu minuman yang ada es matoa. Seperti namanya, matoa adalah buah. Matoa ini adalah buah khas Papua yang memiliki cita rasa lezat dan menggugah selera. Es matoa biasanya disajikan bersama kolang kaling, irisan jeli dan buah-buahan.
rasa es atau biasanya manis menyegarkan. Jadi di Papua juga ada minuman-minuman yang sedikit modern lah, tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, kemudian pembahasan terakhir atau selanjutnya yaitu Universitas Papua Nugini. Nah, Universitas Papua Nugini ini adalah universitas yang berlokasi di Port Moresby atau kota terbesar atau ibu kota dari Papua Nugini sendiri. Nah, universitas ini didirikan oleh pemerintah Australia. Jadi universitas di sana didirikan oleh pemerintah Australia pada tahun 1965 dan ini mengikuti komisi Curie yang telah menyelidiki pendidikan tinggi di Papua Nugini. Ada lebih dari 15.000 mahasiswa setiap tahun di kampus Papua Nugini ini atau kampus Port Moresby. Nah, ternyata di sana juga banyak mahasiswa dan ternyata Papua Nugini telah melakukan banyak kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri lainnya. Nah, 5 kampus terbuka dan 13 pusat studi di negara di kampus ini. Meskipun sebagian besar siswa berasal dari Papua Nugini, ada juga yang berasal dari siswa-siswa internasional seperti yang saya katakan tadi, dari negara Pasifik lainnya, terutama dari Kepulauan Solomon yang saat ini berada di universitas tersebut. Nah, salah satu informasi saya dapat dari universitas ini yaitu Fakultas Hukum UPNJ saat ini merupakan satu-satunya fakultas hukum di Papua Nugini. Jadi teman-teman yang ingin kuliah di sana, fakultas hukum yang terkenal ini, silakan ke Papua Nugini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang Papua Nugini itu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.